Halo teman-teman, jumpa lagi. Pada video saya kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsi SEMAK yang disusun oleh saya sendiri, Olivia Pamela Dumatubun, dengan NIM 2003030726061. Perusahaan perseroan atau Persero PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara atau PN, perhubungan udara daerah dan penerbangan serbaguna. Merpati Nusantara menjadi perusahaan perseroan atau Persero bubar karena dinyatakan pilot. Demikian bunyi pasal 1 PP yang ditekan Jokowi pada 20 Februari 2023 tersebut. Sebelumnya Merpati Airlines memang masuk daftar perusahaan plat merah yang akan dibubarkan Menteri BUMN Erick Thohir. Jauh sebelum putusan pilot pengadilan muncul, kesehatan Merpati Airlines sudah mulai terguncang pada 2008 lalu. Saat itu perusahaan merugi dan utangnya mencapai 2,8 triliun rupiah. Sementara aset yang dimiliki hanya 999 miliar rupiah. Ekuitasnya pun minus 1,8 triliun rupiah dan kerugiannya tembus 641 miliar rupiah. Pemerintah pun memutuskan untuk memasukkan perusahaan dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. PPA masuk dengan suntikan dana awal sebesar 300 miliar rupiah. Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. 2 tahun setelahnya, kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu beban utangnya mencapai 7,29 triliun rupiah. Pada 2016, Merpati digugat dalam kasus permohonan pilot. Di tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh PT Pratita Titian Nusantara. Setahun kemudian beban utang kreditur naik menjadi 10,72 triliun rupiah dan ekuitasnya pun minus 9,51 triliun rupiah. Pada Juni 2017, Merpati Airlines digugat oleh PT Parewa Catering, penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai. Memasuki 2018, Merpati Airlines seperti mendapat angin segar. Direktur Utama Merpati Airlines Asep Eka Nugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019. PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segar sebesar 5,4 triliun rupiah. Pengadilan Negeri Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines. Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik. Hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pilot pada 2022 lalu. Merujuk catatan Tempo, Merpati Nusantara Airlines sudah tidak beroperasi sejak 2014. Bahkan sertifikat pengoperasiannya atau Air Operator Certificate telah dicabut pada 2015. Perusahaan plat merah ini disebut mulai tersungkur pada Oktober 2011. Musababnya, Merpati Nusantara Airlines diketahui terlilit utang pembelian aftur. Total hutang perusahaan yang dirintis sejak September 1962 ini mencapai 270 miliar rupiah. Padahal pada Juli sebelumnya, DPR dan pemerintah sudah menyuntikkan dana sebesar 16 miliar rupiah. Kasus hutang belum kelar, Merpati Nusantara Airlines diterpa isu korupsi. Kondisi ini kian memburuk nasib BUMN tersebut. Akibat kasus korupsi tersebut,
Negara dirugikan hingga 1 juta US dollar atau setara dengan 9 miliar rupiah tahun itu. Kecolongan itu terjadi dalam proyek pengadaan penyewaan pesawat Boeing seri 737 seri 400 dan 737 seri 500 dari Thirstone Aircraft Leasing terhadap PT Merpati Nusantara Airlines pada 2007. Tapi pesawat yang disewa tak pernah diterima oleh Merpati. Awal Februari 2014, Merpati Nusantara Airlines sudah terenggap-enggap. Buntutnya, seluruh penerbangan ditangguhkan karena masalah finansial dari berbagai sumber utang. Permasalahan tersebut berujung pada pemutusan status kolaps pada PT Merpati Nusantara Airlines. Putusan ini diumumkan pertengahan tahun lalu pada 2 Juni 2022 oleh PN Surabaya. Belajar dari kasus PT Merpati Nusantara Airlines yang mengalami kolaps, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendeteksi permasalahannya. 1. Analisis keuangan. Tinjau laporan keuangan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah keuangan seperti hutang yang tidak terkendali, penurunan pendapatan, dan biaya operasional yang tinggi. 2. Evaluasi rencana bisnis. Tinjau rencana bisnis perusahaan untuk memahami strategi pengembangan dan pertumbuhannya. Periksa apakah ada kelemahan dalam rencana bisnis yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya. 3. Audit internal. Lakukan audit internal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Identifikasi apakah ada masalah dalam manajemen internal, proses operasional, atau pelaksanaan kebijakan yang dapat mengurangi kinerja perusahaan. 4. Analisis industri. Tinjau kondisi pasar industri penerbangan dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Identifikasi bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnisnya. Kemudian yang berikut 5. Survei kepuasan pelanggan dan karyawan. Lakukan survei untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan karyawan. Informasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dalam layanan dan manajemen sumber daya manusia. 6. Konsultasi dengan ahli. Bekerja sama dengan ahli bisnis atau konsultan yang memiliki pengalaman dalam industri penerbangan dapat membantu mendeteksi masalah yang mungkin terlewatkan. 7. Evaluasi manajemen. Tinjau kinerja manajemen perusahaan untuk memahami apakah ada keputusan strategis yang tidak tepat atau kurangnya kepemimpinan yang efektif. Dan 8. Analisis persaingan. Evaluasi persaingan di pasar penerbangan untuk memahami bagaimana posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya dan apakah ada perubahan tren yang dapat mempengaruhi bisnis. Berikut ada beberapa cara pencegahannya. Pertama, manajemen keuangan yang cermat. Perusahaan harus melakukan manajemen keuangan yang hati-hati, termasuk mengelola hutang dengan bijaksana, mengendalikan biaya operasional, dan memastikan sumber pendapatan yang beragam dan berkelanjutan. 2. Evaluasi rencana bisnis. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana bisnis perusahaan. Pastikan rencana tersebut realistis, adaptif terhadap perubahan pasar, dan memiliki strategi pertumbuhan yang jelas dan terukur. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan perusahaan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengawasi kinerja perusahaan. 4. Pengawasan internal yang efektif. Bentuk tim pengawas internal yang kompeten untuk memantau aktivitas bisnis secara rutin, mengevaluasi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ingatlah bahwa pencegahan kolaps perusahaan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan dari seluruh lini perusahaan, termasuk manajemen keuangan, operasional, dan pemasaran,
Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan keefektifan dari langkah-langkah pencegahan yang diimplementasikan. Demikian video kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.